tempat aku gitu ya. Nah, seandainya kalau mereka dapat barang fast entah dari siapapun, seharusnya mereka tuh juga berpikir orang lain juga. Sesama, bukan dia untuk berpikir pribadi. Aku dapat yang ini yang suka mainan, dicarinya gampang, mau melarikan diri juga sulit. Jadi ya tolong hindari kata-kata melarikan diri. Saya tidak melarikan diri, saya menampakkan diri. kalau mau pesan barang yang langka, Yang langka dan yang tidak langka pun boleh. ya seks doll. Bisa. Nah, setelah tadi kita keliling Pendopo Wikondo part 2, karena part 1-nya sana kemarin. Aku ngisi acara ulang tahun anakmu 3 tahun yang lalu. Ya. Ya, ini ternyata tempat yang baru, ada pagoda. Ini kayak tempatnya Cheng Ho ya, masjidnya Cheng Ho ya. Jangan dibilang gitu, nanti bayar royalti ke Cheng Ho. Enggak dong. Enggak mirip. Ya, mirip-mirip karena kan untuk ruangan keluarga. Oh. Nah, coba ceritakan, kita akan in-depth talk bersama dengan tokoh yang kontroversial di dunia pop culture, mainan, dan juga figur di Indonesia. Bagaimana ceritanya dari bapakmu yang seorang ini tokoh lintas budaya dan agama di Bali yang dihormati, tapi kamu sekarang dengan kontroversimu selalu menimbulkan pro dan kontra dengan semua pendapat dan opinimu. Apakah itu disengaja atau tidak? Ya, sebelum itu. Jadi pertama kali muncul VWR ini kapan sih? 2000 berapa? 2000 berapa ya? 11, 12? Di bawah itu. Ini kan akunku yang kedua. Yang pertama itu tahun 2008 rasanya. 2008. Tapi belum kontroversial. Belum, masih culun-culunnya. Nah, waktu itu hanya sebagai kolektor. Oke. Ya, pertama kali minat action figure itu beli HDM. HDM itu sejenis seperti patung Kamen Rider yang kecil. Dimulai dari itu, minatnya action figure mulai bertambah. Pelan-pelan dah cari gali cara lubang atau apa, kecil-kecilan lah. Biar kalau beli action figure nggak perlu pakai uang pribadi. Nah, jadi beli satu dapat cuan. Dikumpulin, beli lagi. Sampai tahun? Apanya? Ya itu terjadi sampai tahun berapa? Kamu menyadari bahwa oh ternyata bisa beli, ada cuan, bisa beli lagi. Nggak nyadar. Kan hobi sekaligus bersenang-senang. Nggak nyadar. Jadi numpuk, habis itu ketemu jalan. Sebentar, pekerjaan itu sebenarnya kan melanjutkan usaha keluarga di bidang bangunan ya, betul? Distribusi bahan bangunan sih. Ya, memang aku masih melakukannya juga. Ya, cuma hobi action figure seperti ini itu hanya sekedar hobi. Ya. Jadi seandainya aku nggak jual action figure pun, no problem. Ya. Nah, makanya sebelum itu berarti kan pekerjaan utamamu ya itu tadi. Ya. Ya, dan orang tua pun ini kan usaha yang sama ya. Jadi kamu udah usaha yang berbeda dengan orang tua. Dibilang perusahaan keluarga turun-temurun. Ya betul, tapi maksudnya kan semua kesuksesan ini kan berawal dari bisnis itu. Jadi kalau boleh dibilang kamu itu enggak cari cuan banget dari action figure karena kamu sudah punya pemasukan di bidang yang memang kamu tekuni, betul? Ya, bisa dibilang begitu. Cuma masalahnya kan uang untuk sehari-hari dari pekerjaan bahan bangunan, dari action figure otomatis kan tidak bisa campur aduk. Nah, keuntungan dari action figure otomatis kan dilakukan saya untuk action figure juga. Jadi ada yang budget terbatas. Kalau mencari cuan, namanya keuntungan, memang bisa besar, tinggi, rendahnya tergantung persepsi orang ya. Jadi aku nikmati selama ini beberapa tahun hingga saat ini, aku hanya mengikuti alur aja, gitu loh. Masalah mau cuan tinggi, dibilang orang cuan tinggi, cuan rendah, draw, tidak ada cuan. Ya, terus kamu mulai kontroversial itu mulai tahun berapa? Nah, ini aku juga heran. Orang menilai kontroversial itu dari mana? Soalnya aku hanya berbicara fakta. Tapi fakta itu gini. Kalau di dunia ya apapun itu ya, terutama kalau kita ngomong dunia hobi kan, kan ada banyak hal yang kita nggak bisa omongin gitu. Nggak bisa omongin itu maksudnya gini, misalkan nih, oh nggak suka sama orang itu tapi ya jangan dikasih tahu lah. Ini terjadi di dunia sulap, dunia seni, politik semuanya itu ada. Lah tapi kamu tuh di dunia figur ini, kamu tuh kayak istilahnya langsung to the point, langsung menyampaikan sesuatu. Kayak misalkan permasalahan lelang.
OB0. Nah, ya kan? Itu sempat jadi kontroversi. Terus Ya. kemudian tercepat. Atau misalkan kamu menentang barang-barang yang baru masuk kok dijual di lelang. Nah, nggak usah dibahas satu-satu, tapi kenapa kok kamu menyuarakan hal itu gitu loh. Itu kan sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja, ya kejadian. Lah ya wes toh, kejadian aja gitu. Gini, aku kan punya customer, Ah. ada buyer ya. Oke. Mereka tuh mau berkeluh kesah via siapa? Kalau dia di Facebooknya sendiri tidak ada yang mendengar. Oke. Ya, aku kan punya member. Dia pernah berkeluh kesah sama aku. Ya, dia PO. Contoh, ya PO. Harga misalnya barang item atau harga 1,3. Ya, kebetulan aku yang pakai fast. Kan ada juga kan seller lain dia pakai mungkin jalur yang lambat. Nah, ada yang mungkin bukan jalur lambat, yang fast juga tapi tidak secepat aku gitu ya. Nah, seandainya kalau mereka dapat barang fast entah dari siapapun, seharusnya mereka itu juga berpikir orang lain juga. Sesama, bukan dia untuk berpikir pribadi. Aku dapat barang baru, tak lelang aja lah, aku dapat fee, apa dapat cuan. Nah, tapi mereka cara tidak langsung menghancurkan orang lain. Gara-gara mereka buyer ngomong, wah, tau gitu ikut lelang, barang baru seminggu kemudian dilelang, harga hancur. Aku tidak mau ikut PO lagi ya. Otomatis semua seller-seller lain merasakan yang fast. Logika lah. Kalau memang barangmu cepat datang, ya itu keuntungan buat kamu. Jual ready, patok harga yang masih harga yang tinggi. Nggak usah kamu lelang. Mau nggak mau orang mencari pasti harga ready. Gitu loh. Logika kan begitu. Sekarang kamu coba lihatlah. Kita nggak ngomong tuh pangsa pasarnya di Hong Kong atau di Jepang ya, barang baru ya. Kita nggak ngomong YAJ, nggak ngomong yang gimana ya. Mereka tetap standar harga segitu. YAJ itu Yahoo Action Jepang, ya, Japan. Kadang-kadang kan untuk lelangan juga, kadang jual apa. Masalah itu kan kita kan sebenarnya mengerti. Kalau barang fast, kalau kamu punya duluan, kalau kamu kolektor, is okay, pakai sendiri udah. Tapi kalau kamu hanya untuk beli fast, hanya satu biji aja kamu lelang, mereka seakan-akan barang sudah datang semua, padahal cuma satu biji. Gara-gara satu biji, harga hancur, semua mengikuti semua. Mereka patokan buyer, nonsen. Ada satu biji, hanya satu biji barang dilelang, harga hancur 300.000. Semua patokannya harga lelang itu, hancur semua. Ada 3 pertanyaan, satu-satu tak tanyakan ya. Ya. Yang pertama adalah, yaitu tadi, kalau seandainya barang itu sudah punya saya, lah kan sakarep-karepku dhewe arep tak dol rego piro. Mau ku jual harga berapa kan bebas kan. Lah lagi pula dia, misalkan dia bukan seller. Dia juga bukan buyer. Dia pun bukan kolektor yang enggak peduli harga naik atau turun. Jadi dia ini misalkan ya orang kaya raya, punya uang, beli, ternyata enggak suka, ya udah jual aja rugi enggak apa-apa. Lah kan kita enggak bisa nyalain, betul enggak? Jual enggak masalah. Kamu misalnya beli 1,5, kamu jual 500.000, it's okay, up to you. Loh, tapi kalau jualin lewat lelang kan bisa aja. Jual via lelang, boleh-boleh aja, ya. Dalam tanda kutip, ya. Kalau seandainya barang baru, kalau dia merasa berpikir yang jernih, kalau barang baru, kamu buka aja dijual barang ini, harga kamu turunin 100-200 ribu pasti laku. Kenapa harus via lelang? Logika aja. Nah, gitu. Ya itu, makanya kalau dia lelang kan, dia pengennya ya sudahlah. Mungkin aja buat fun, ya udah buat lelang aja atau apa. Poin yang kedua, kalau memangnya untuk lelang, ya aku menyuarakan selalu OB0. Kenapa? Nah, lelang itu ada suatu sarana orang mengikuti kayak seperti bidding, tawar-menawar atau mencari barang dari harga terendah dan hingga harga tertinggi, tapi yang menentukan itu bidder. Bukan ditentukan oleh seller atau action. Ya. Kalau memang kamu kasih harga 0, ya tembusnya misalnya 2 juta, berarti itu kepuasan bidder karena dia bisa nih. Tetapi kalau misalnya harga pasaran 1,5, kamu kasih OB 1,3, di mana letaknya? Nah, berarti itu kesana tidak langsung kamu menjerumus bidder atau orang lain bahwa lelang itu sama dengan harusnya jual, tapi harganya harus dipatok segitu. Esensi lelangnya berkurang. Beda seperti zaman beberapa tahun yang lalu. Ngerti. Ya udah, tapi lelang kita bahas nanti. Tadi kan poin pertama tuh, ya sak karep-karepku dhewe kan barangku ya kan. Nah, yang kedua, kan bisa saja orang ini sengaja nurunin harga biar harganya memang rusak. Nah, itu poin oknum aku tidak bisa ngomong ya. Tetapi kalau dia memang
niatnya seperti kayak gitu, nggak usah ngomong gimana ya. Susah juga sih ya namanya oknum. Kalau kita bersuara, ini barangku sendiri, ini hakku sendiri, kamu apa ribut akhirnya, gitu ya. Cuma kita kan menghimbau ya, entah kolektor atau entah seller ya, kita sejatinya saling ngerti lah. Kalau barangmu paling cepet ready ya, kalau memang kamu butuh uang, setidak kamu jual lagi aja, turunin aja 100, apa jual harga standar masih tinggi lah. Jangan kamu buang ke lelang. Kalau lelang cuma satu item aja harga hancur. Lah, tapi iya tuh tadi kan mungkin saja orangnya sengaja. Ya itu udah, makanya ini bukan aksionernya, tapi orang yang ngelelang loh ya. Makanya coba lihat aja di inbox seller-seller itu, mereka pada males ikut lelang, pada males PO. Karena apa? Tahu barang yang baru akan masuk lelangan hancur. Sekarang aku contoh ya, Kak, di toko M di sini ya, Hot Toys. Kasus kan, Hot Toys 6 juta, sekarang 3 juta, barang datang nebus PO enggak? Ya enggak lah. Nah, gara-gara apa? Dihancurin lelang. Mentang-mentang mereka barang cepet ready, masuk lelang aja. Nah, sekarang kita enggak mau dukung siapa, mau nyalain siapa ya. Kalau memang sini sudah ada distributornya ya, udah barangnya udah PO sekian-sekian. Memang tanggung jawab kita ikut PO dan tanggung jawab kita ngunasi. Tapi yang bikin hancur itu juga kita sendiri. Temenmu kayak atau kamu sendiri secara enggak langsung, ya kan? Kalau kita mau jual standar barang itu, otomatis harga selalu stabil. Aku heran, kenapa Indonesia bisa hancur sedangkan negara enggak? Ayo, walaupun turunnya itu enggak seberapa. Karena faktor corona, oke. Ya udah, gitu. Membahas tentang harga Indonesia itu nanti aku simpan lagi. Poin ketiga, siapa tahu memang bukannya kalau harganya itu turun, hancur, lah customer kan belinya murah, happy. Iya, customer kalau nggak ikut PO, customer kalau belum pernah beli barang itu, happy. Tapi kalau customer pernah PO, beli barang itu, dan lebih dari satu, harga hancur, mereka tuh merasa sakit hatinya. Makanya, karena apa? Aku mewakili orang-orang ini tadi, aku nggak pernah ikut PO, karena aku selalu pengen lihat barang itu dipunyai orang di unboxing dulu, karena aku takut nanti ternyata barangnya jelek. Ya. Kedua, ya aku bukan seller, bukan kolektor. Maksudnya bukan kolektor tuh kalau Hot Toys harus lengkap. Ya. Dan aku bukan seseorang yang menunggu kalau harganya naik, nanti tak jual. Jadi kalaupun ternyata aku nggak suka, lah ya wis, tak lelang harga berapa aja lah. Jujur, kalau harga itu murah, aku happy. Ya, jujur kalau aku betulnya juga sama. Ikut happy. Ya, dapat harga murah, action figure ya, barang lain. Harga murah tetap otomatis seneng ya, gitu ya. Cuma sini aku posisinya itu tengah-tengah. Seller dan buyer. Ya karena kamu punya buyer yang seperti suka PO dan sebagainya tadi kan. Aku juga memikirkan posisi seller dan aku juga merangkap buyer juga. Ya. Nah, kalau tadi seperti kamu bilang, kalau memang harga murah kita seneng. Betul, aku juga mau barang murah. Nggak ada yang mau barang mahal. Gitu. Tapi sebagai seller, kasihan. Karena apa? Orang sudah PO di tempat kita, misalnya 5 juta ya. Cuma kurang dari seminggu sudah jadi 3,5 juta gara-gara barang sudah dilelang hancur-hancuran. Contoh, rasanya tuh bukan kasihan ya, kita seller mungkin nggak mau tahu. Yang penting aku udah cuan, yang penting aku udah jual barangku habis, masalah ini terserah. Aku nggak bisa gitu sebetulnya. Dalam artian gini, ini barusan ini ada orang, aku nggak nyebutin siapa ya, dia mau ngunasin PO-nya, tapi dia itu butuh waktu. Barangnya suruh dikirim dulu, mau dimasukin lelang. Setelah lelangnya selesai, dia belum bayar. Nah, gimana menurutmu tanggapannya? Lah ya enggak etis, karena kalau memang mau ya bayar sih. Bukan itu masalah itu. Kalau dia mau bayar lunas, dilunasin semua ya. Kalau mau kamu jual lagi atau apa, aku no comment. Ya, no comment. Tapi, aku disuruh kirim ke pemenang lelang. Barangnya belum dilunasi, barangnya masih dress baru. Nah, aku jawabnya gimana sama dia? Coba. Nah, aku bilang gini, kamu kalau memang nggak ada uang, ya, kamu mundur lunasi nggak apa-apa. Nah, jangan nyuruh aku kirim lelangan ke orang barangnya yang sudah menang, barang baru, dan kamu baru lunasi. Aku nggak mau. Kalau tempat lain, I don't care. Karena apa? Aku tuh menjaga orang-orang yang barangnya tempat lain yang belum ready, belum ada. Kalau kamu mau lunasi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, tidak masalah. Tak tunggu, baru tak kirim barang ke tempatmu, setelah itu kamu apa, tidak masalah.
Nah, tapi kalau kamu nyuruh aku ngirim barangnya itu untuk dilelang gini, dan kamu baru bayar, lebih baik tak tunda. Ya. Wah, aku gitu. Jadi mikir aku kayak gitu loh. Berarti di pikiran seorang VWR ini, ekosistem antara seller, kolektor, buyer, POer itu harus tetap terjaga agar distribusi dan juga barang masuk itu harga terutama bisa terjaga. Kalau mereka yang bukan anti secara tidak langsung anti itu, mereka kalau memahamiku begitu. Tapi kalau mereka sudah anti, sudah ngerti, itu barang-barangku sendiri banyak bacot contohnya atau banyak omong gimana, aku tidak bisa ngomong apa. Tapi sebetulnya dari awal aku justru menekankan itu, barang baru jangan dilelang karena imbasnya banyak. Bukan kamu, bukan yang titip lelang, maksudnya orang yang auksinya titip lelang yang merasakan. Mereka enak titip lelang, dapat fee. Ya. Nah, tapi jangka panjangnya yang orang lain merasakan. Oke. Gitu loh. Ya wes, sekarang kita ngobrolin masalah satu-satu lagi, tapi kita mulai dari tadi kan bahas harga. Harga. Nah, harga. Jujur nih, sebagai seseorang yang kita pernah hunting ke luar negeri, nah, kamu pernah bawa 6 koper sendirian naik MTR di Hong Kong? Aduh, kepingin merasakan saat itu kembali. Nah, pertanyaannya satu. Ini pertanyaan pribadi dari aku. Menurutmu kenapa harga di Indonesia itu yang paling mahal selisihnya dari MSRP? Tahu ya MSRP ya? Ya, harga rata-rata. Harga rata-rata ya. Itu mau di Malaysia, Singapura, Hong Kong, maupun bahkan mungkin di Jepang. Ya Jepang jangan diomongin lah. Tapi 3 itu tadi tuh. Ini kan negara yang jadi benchmark kita. Filipina sama Vietnam nggak usah diomongin lah. Sebetulnya tapi tergantung item apa juga dulu ya. Tidak bisa semua. Tapi rata-rata 80-90% pasti begitu. Contohnya ya kalau kita lihat misalkan kita lihat ya toko-toko kalau di Singapura kan ada toko-toko kayak Robo-Robo ya kan, atau toko kayak Falcon ya, apa namanya? Itu terus ada banyak lah. Terus kalau di Hong Kong kan ada misalkan Seven ya kan, dan toko-toko banyak lah ya di sini lah. Itu kenapa kok harga di Indonesia ini kalaupun cuan itu tuh sampai 20%. Bahkan ada yang 30%. Jadi menurutmu cuannya berapa persen? Loh ya aku nggak tahu. Makanya kan sekarang pertanyaanku adalah kalau di Singapura mereka itu bisa naiknya cuma 10%, kenapa di Indonesia nggak bisa sama? Nah ini dia. Kamu tadi bilang harga rata-rata. Ya. Hitungan mereka kan toko per toko. Betul. Ya kan? Sedangkan di Indonesia, toko yang jual action figure di sini cuma M sama apa? Ya enggak ada. Ya paling toko-toko kecil yang kolektor-kolektor bikin-bikin toko ya. Ya tapi kan bukan toko beneran yang ada pegawai. Ya, ngerti. Ya. Kebanyakan di sini kan online. Ya. Nah, kita ngomong toko online lah anggapnya gitu ya. Mereka di luar negeri seperti kayak kamu bilang contoh di Hong Kong, contoh Sino, Inspoint, di Singapura, di mana. Mereka memang ada harga rata-rata. Atau di Malaysia ada Planet apa itu? Mereka kan ada toko. Mereka otomatis harus ada harga marketnya, pasarannya. Kalau satu lebih tinggi, otomatis pelanggannya udah tahu, oh harga toko ini pasti lebih tinggi, enggak mau mereka lari ke sana. Nah, di Indonesia enggak bisa. Karena gini, tokonya yang mereka patokan pasti toko M. Patokan yang untuk yang barangnya. Toko M 40%. Nah, kita ngomong yang ready-nya. Kita ngomong PO-nya. Kalau PO-nya memang murah. Oh iya, aku tahu. Murah, ya. Tapi buat aku yang anti PO. Ini kan lihat barang, lo harganya kok segini gitu. Nah, karena apa? Itu satu-satunya toko terbesar jual action figure karena hanya toko M. Mereka bebas mau jual berapa kan? Saingannya siapa aku tanya. Oke, nah, ngerti. Sekarang kalau memang yang online, contoh ya mungkin aku atau siapa online, mereka mau nyari profit bebas. Betul. Mau 5%, 10%, 20%, atau kadang yang karir. Iya, rare atau cepat kan 30%. Bisa 50% sampai 100%. Bisa jadi 100%. Betul. Nah, jadi nggak ada patokan. Nah, kecuali kalau barang reguler, dalam artian memang dari officialnya, mereka kan otomatis toko harus nyetok kan? Iya. Nyetok. Kamu harganya kalau banding-bandingkan harga toko misalnya 500.000, toko lain kamu jual 600, 650, tidak mungkin dilirik. Soalnya itu kita tidak bisa seperti negara lainnya. Mungkin di Amerika ada banyak toko, di sini ada toko. Di Indonesia memang kita kekurangan toko yang menjual toko fisik ya? Fisik. Kecuali kita tidak usah ngomong KS atau apa. Tokonya dia bukan sejenis action figure yang kita lakukan sekarang ini. Nah,
kebanyakan orang tuh banyak dadaan, seller dadaan. Ya. Dalam artian baru pertama dapat dari dijual. Mereka mau jual harga tambah 100.000, 200.000, patokan Ya, ini bebas. Ya. Jadi memang nggak bisa. Oke. Artinya berarti karena adanya cuman M sama V, ya kan? Kalau toko fisik loh ya. Artinya ya benchmarknya atau ini cuma mereka berdua. Ya, jadi mereka berdua dan mereka tuh bukan patokan ya. Mereka mau jual barang pun beda genrenya. Iya. Nah, gitu loh. Jadi kalau mau patokan SRP, harga market, harga patokan nggak ada di Indonesia Ya. sebetulnya gitu loh. Ya karena kan itu tadi yang kalau gampangnya yang kita lihat karusel kan ya. Ya. Atau misalkan Yahoo Auction. Nah. Nah itu kan loh harganya kan rata. Tapi kalau di sini kan wah Beda. apalagi Tokopedia. Apalagi kalau harga sudah rilis. Ya. Nah, bukan PO. Harga sudah rilis. Toko A, B, C, D, auction A, B, C, D, karusel itu beda-beda. Cuma kita jelinya mana yang murah kita ambil. Oke. Gitu loh. Oke. Nah, Sekarang kita ngobrolin sesuatu yang sangat-sangat menggemparkan dunia perlelangan. Mau kamu mulai atau aku mulai? Ayo. Capek. Dunia perlelangan. Oke. Gimana? Kamu yang akhirnya menggegerkan lagi dengan OB0. OB0 itu sudah beberapa tahun Iya, lalu. dari dulu ada. Tapi kan terus seiring dengan berjalannya fenomena ya orang-orang akhirnya, lah kalau nanti nyampainya juga harga sekian ya sudahlah. Ini dia. Kita ngomong lelangers, dalam arti tukang yang biasa lelang auctioneers ya. Oke. Kalau dia tidak punya jiwa lelang, hanya mengandalkan yang penting barangku aku dapat untung, profit ya. Jangan jual via lelang. Karena apa? Lelang itu suatu sarana tempat yang menentukan tinggi rendahnya itu bidder, bukan yang tuh bikin lelang. Dan masalah profit atau tidak itu semua diserahkan bidder. Ya, masalah barangmu hot, barangmu tidak laku atau apa, yang lelang tuh hanya untuk ngepost saja sudah. Lainnya serahkan bidder. Itu kalau memang lelang-lelang yang jujur. Iya. Ya, banyak yang katanya sih ya, beberapa auctioneer, ya saya tidak mau nyebutin namanya juga itu, dia memakai seperti joki, bukan joki ya, teman-temannya atau gimana menaikkan. Itu sebetulnya tuh banyak yang merasakan, banyak yang tahu, wah ini pasti ini barang yang dilelang hari ini, besok ada lagi. Ya. Sering beberapa kali. Tapi kan itu sesuatu yang kita tidak usah di mainan. Betul. Di lelang perhiasan, lelang barang antik itu juga terjadi. Iya, ngerti. Tetapi apakah harus sebegitu demikian rupanya? Hanya mencari sedikit keuntungan cuan tapi dia mau merusak namanya sendiri. Bidder buyer yang tidak pernah ikut ke lelang dia lagi, seharusnya dia tuh sadar kalau dia sebetulnya sudah ketahuan, cuma orang tidak ada bukti. Gitu loh. Triknya banyak. Bukannya aku menuduh atau gimana ya. Sekarang gini, kalau kamu memang menang lelang, kalau kamu memang habis beli dari sana ya, kenapa VWR beda sama mereka? Karena sini satu, orang yang beli di tempatku, ya siapapun itu, entah via lelang atau ready stock atau PO, sadar apa enggak sadar kamu ya, aku selalu mencantumkan resi di wallku. Karena mereka supaya mereka bisa tahu siapa yang bisa menang lelang apa semua terbuka, clear semua. Kedua, setelah lelang, aku tidak pernah hidden post atau gimana. Biar mereka bisa tahu, lihat sendiri rekapnya, siapa aja. Tapi ada beberapa orang dengan beralasan, aku mau hidden, mau direkap dulu, atau gimana dulu. Tapi ujung-ujungnya atas dasar apa? Biarkan kita sama-sama menilai. Karena VWR pernah melakukan kesalahan, menentukan winnernya, salah menitnya. Karena gara-gara aku ndak hidden. Itu Firma justru membantu gitu loh. Kalau memangnya kamu tuh tutup, nggak ada orang tahu, oh kamu yang menang, kamu yang menang. Orang lain bisa menilai ndak ikut? Nggak bisa kan? Nah, nomor 3, ini juga sama ini. Bin, tak bin ya, padahal udah mau close. Bin, tapi binnya tuh orangnya ndak dicantumkan. Ditunjukkan. Apakah dia tuh memang orang yang memang bukan bayang-bayang atau memang asli bin? Karena mencurigakannya. Mengamankan barang, harganya nggak nyampe. Betul. Nah, semua itu banyak trik-trik lelangan kayak gitu loh. Nah, kita nggak tahu. Kalau PWR selalu biarpun tuh tak buka. Kalau bisa bin di tempat kamu post. Seperti yang terakhir kali ini,
aku bin tulis sendiri sana supaya terbuka. Itu terbuka masalah beberapa lelangan. Kenapa aku sering ngomong gini? Karena aku tuh mengungkapkan fakta ya. Aku ndak ngomong orang siapa, cuma trik-trik gitu tuh ada ya supaya orang tuh terbuka ya. Dalam artian jangan mau dibodohin. Kalau memang seller atau auctioneer itu bermasalah ya, kenapa kamu ikuti lagi gitu loh? Karena nanti ujung-ujungnya pasti muncul masalah lagi. Kan sering kan ada beberapa seller auctioneer bermasalah gara-gara titip pers atau gara-gara apa, kita kan nggak tahu titip pers temannya di mana. Barang ini ternyata di foto patah atau gimana gitu loh. Nah, soalnya gimana? Pernah ada yang ngepost alasan barang titip pers, sudah difoto barangnya kondisi bagus ya, ternyata bagian belakangnya yang patah, nggak ditunjukin. Pernah ada salah satu auctioneer, orangnya ngomel-ngomel, tetapi Superman, Hot Toys kalau nggak salah. Aku nggak lupa apa gitu. Cuma masalah gini, ini triknya seller auctioneer untuk membela diri. Kamu rekam nggak unboxingmu? Nah itu bahasa yang pasti untuk membuat dia tuh aman. Logikanya kalau orang udah percaya, unboxing enggak kamu kalau logikanya? Ya enggak. Nah, kan aku juga pernah nitip barang, ternyata barang yang MISB tapi ternyata enggak kan. Kita kan memang enggak ada tahu ya. Pasti semua gara-gara kamu ada unboxing enggak kayak gitu? Enggak ada. Nah, ujung-ujungnya maaf titip pers seller enggak bisa menerima komplainmu. Padahal yang nakalan bisa aja di swab atau gimana. Masalah gini akhirnya jadi masalah berkali-kali dengan seller yang sama. Tetap kenapa kok mencari lagi? Gitu loh maksudnya. Kalau tempatnya VWR jarang bermasalah sih. Kalau enggak gara-gara masalahnya kok barangnya cepet dapat ya, cepet sampai ya. Kok barangnya kok sudah belum dibayar dan udah sampai ya. Cuma masalah VWR itu aja. Makanya kan repot. Ya udah. Oke, sama satu lagi. Dirimu pernah juga menanyakan tentang bin by PM. Apanya? Bin tapi harus PM dulu. Betul. Kan bin by PM, maksudnya memang aku enggak menuliskan nominal bin ya, karena ini unik. Binku bisa nego. Karena kan ada misalnya binku 1,5, nah, dia seandainya omong kosong, tak nego 1,4 ya. Seringnya tak kasih. Contohnya, kalau orang udah saklek, tulis binnya kan kadang-kadang gimana? Iya, itu saja. Cuma aku kan kepinginnya yang agak berbeda. Binnya PM gini, tapi tak cantumin siapa yang bin gitu loh. Cuma nominalnya enggak tak cantumin karena itu memang kan kesepakatan antara yang mau ngebin sama seller. Tetapi namanya yang ngebin cantumkan. Supaya mereka tuh tahu enggak ada yang namanya main mata atau soalnya heran banyak yang bilang ya 15 menit 20 menit saat terakhir penutupan kok tiba-tiba di bin. Harganya masih jauh. Orang kan mikir kalau memang mau ngebin, kenapa enggak tadi siang? Logikanya begitu. Betul. Nah, kamu kan pasti kamu juga menilai, pernah melihat pasti. Enggak cuma sering tes ganjilan. Nah, kan. Bahkan kan orang ngeblok biar bitnya enggak kelihatan. Nah, ini trik juga ini. Orang kadang-kadang pakai cara ngeblok. Ngeblok orang yang di bawah di atasnya supaya bitnya enggak kelihatan. Nah, sebetulnya kalau aku pribadi ya, itu strategi, trik. Aku tidak menyalahkan. Kalau orang lain ngomong, oh licik, tidak jujur, gimana ya. Kalau memangnya kamu mau barang itu, tidak digituin, kenapa tidak langsung bin? Selesai masalah. Oh enggak ya, kalau itu kan tetap, ini aku bisa menyangkal nih. Orang tetap pengen harga yang paling murah. Iya. Masalah gini loh, kalau kita kan strategi macam-macam kan. Betul kan ya? Ada yang sniper, ada yang pakai strategi licik yang seperti kamu bilang tadi ini ya. Tidak ada UU, undang-undang atau apa ngeblok kan? Ngeblok itu kan dari itu taktik taktik segi perang. Mau perang dari zaman Cina pun ada model-model gitu ya. Yang misalnya si A, dia ngeblok si B dan si C supaya dia mengira bitnya dia tidak ada yang ninggiin. Akhirnya menang. Terus mereka akhirnya kasus, kok tidak kelihatan si A ya ngebit segini ya. Terus kayak gitu ya. Nek bagi VWR sebetulnya itu bukannya licik, itu dia tuh memang pinter smart karena dia mengerti. Nah, aku sendiri itu jenis yang sniping. Sukanya nembak. Tapi itu cuman bisa kayak di Effendy Low. Nah, kalau di Bonaventura
itu nggak bisa karena harus ngebit sekali dulu. Itu tergantung rules-nya Lah ya tiap tahu. auctioneers. Karena kalau kita ngebit sekali akan ketahuan kan sama orang yang mau ini tadi, kita bisa diblok. Betul dong, karena kalau kita muncul namanya, kita bisa diblok. Nah, tapi kalau di F-Indilo, aku sering berhasil karena aku itu munculnya baru pas terakhir. Nah, ini sebetulnya tuh ya strategi macam-macam. Orang bagaimana cara dia ngebit supaya Ya, dia akhirnya bisa- aku pakai akun istriku juga. Ada lebih dari satu akun, bawa jam beker Iya. sama detik menit Bener. sama stopwatch Iya. ya. Bawa laptop juga jamnya gini. Betul. Itu banyak strateginya. Heeh. Masalah dia harus minimal 2 kali ngebit, harus 15 menit terakhir harus pernah ngebit sekali, itu urusannya terserah Iya. bebas ya. Masalahnya itu tergantung pinter-pinternya orang, bagaimana caranya dia tuh strateginya dia berhasil ya. Cuma ya itu banyak plus minusnya kayak gitu. Cuma aku ngomong, sekarang ini tuh banyak seller titip lelang hilang. Ada kasus kan ya, sudah dapat titipan lelang, orang 2 minggu 3 minggu hilang nggak dibayar. Terus? Ada baru gini, orang ribut, orang ini kemana ya, orang ini kemana ya. Nah, Itu maksudnya beat and run. bukan. Suatu auctioneer menerima titip lelang. Ya, sudah banyak puluhan, bahkan ratusan saya nggak tahu ya. Sudah dilelang, Heeh. uangnya sudah ditagih, tapi orang itu hilang. Yang hilang tuh auctioneer-nya atau? Ya, auctioneernya. Oh. Nah, mereka kan ribut, uangku kok belum dia, Iya, gimana, iya, gimana, iya. gimana. Itu sering terjadi. Hmm. Uangnya kita nggak tahu karena kasus apa, gimana. Kalau memang lagi kasus, apapun itu, kenapa mau dititipin lagi? Ya, Iya. logikanya kan begitu kan Iya. ya. Nah, harus smart. Oke. Nah, gitu loh. Jadi, lebih baik buyer customer itu harus pintar-pintar mencari siapa yang memang bonafit, siapa yang benar-benar punya kredibilitas tinggi. Bukan karena dia itu murah lelang fee gini atau gimana gini. Justru karena fee murah, misalnya ada usah dibayar fee-nya. Ada loh lelang, aku nggak usah Tahu, bayar. ya, iya. Nah, tapi intinya barangmu kan dikirim ke dia, uangnya Iya. kan masuk dia dulu. Iya. Nggak sama aja kan. Betul. Nah, gitu loh. Lebih baik malah kamu ngasih dia fee karena kerja kerasnya, Iya. itu lebih menghargai. Gitu loh. Kalau VWR ya karena dia orangnya gampang dicari. Ketahuan. Anaknya Pak Trisno Wikondo ya cuman yang ini yang suka mainan, dicarinya gampang, Nah. mau melarikan diri juga sulit. Jadi ya Tolong hindari kata-kata melarikan diri. Saya tidak melarikan diri, saya menampakkan diri. Nah, apa mana-mana menampakkan diri. luar biasa. Oke, berarti tadi kita bahas hal-hal yang kontroversial dari kemunculan seorang VWR sampai sekarang ini. Dan ya semoga semua orang di sini akhirnya tahu latar belakangnya itu apa. Tapi yang pasti satu hal yang kalau menurutku itu nggak semua orang itu berani melakukan adalah VWR ini berani menampakkan dirinya. Jadi kalaupun orang ada masalah apa-apa ya tinggal datang ke sini. Jadi kan kalau ada apa-apa ya wes tempatmu di sini. Justru aku pernah mendatangi mereka. Oh ya. Oh, pernah datangi. Iya. Oke. Bayar hutang, Pak Bon datang. Nah, pernah. Ya udah. Dan kalau VWR itu memang komitmen, dia akan datang ke Hong Kong walaupun berenang bawa sekoci buat ngambil barang. Barang. Kamu yang bayarin. Tapi tetap mempertahankan tercepat. Untuk saat ini tidak bisa ngomong karena apa? Pasca corona ini dari shipping tiap kota beda. Kalau kita dari Jakarta lebih dekat Jakarta, mau dari Jepang, dari Hong Kong, transitnya pasti Jakarta. Oke. Dia lebih cepat. Kalau Oke. kita kalau transit ke tempatnya luar pulau lebih lama. Oke. Dah. Pesan dan kesan, wejangan dari seorang Betsum VWR kepada para netizen, khalayak, penikmat toys hunter, nah, atau anak-anak yang baru memulai koleksi. Ini sarannya nih gini. Kalian kalau mau beli barang, tentukan dulu apa yang lini kalian mau dulu. Jangan sembarangan dibeli. Ya, kan kita mau beli macam ratusan ribuan itu banyak. Kepingin suka ini, beli suka itu beli, suka itu beli. Akhirnya dia tidak fokus. Ya kan pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya amburadul, niat untuk koleksi udah tidak ada karena bingung dia mau ke arah mana gitu loh. Benar. Seperti aku
Dulu sebelum berapa tahun yang lalu aku sukanya tuh Supersonico PVC. Oh iya. Kumpul sampai hampir 100-an biji gimana, niatnya sudah hilang, pensiun. Akhirnya diborong Budi itu semua tuh. Supersonico diborong Budi semua. Budi sahabat kita ya. Iya. Habis itu Sylvanian Family. Habis itu minatnya untuk bangun-bangun sudah tidak ada. Sekarang baru Demon Slayer. Nah, memang banyak sih kepingin aja koleksi kayak Gundam. Ya, kayak misalnya Seiya apa gimana. Kalau semua dibeli itu tekor. Bukan tekor ya. Boleh aja beli. Cuma nanti ingat yang di rumah. Ya, menyebabkan perceraian. Dananya lari kemana semua gitu loh maksudnya. Jadi saya tahu gitu loh. Nah itu bagi yang baru, kalau kepingin mau ikut lelang itu hati-hati juga ya. Kita harus tahu, bagi yang mau ikut lelang, tolong diperhatikan juga track recordnya pelelang atau gimana ya. Bukannya aku mau gimana enggak, karena apa? Kasihan orang sudah ikut lelang, sudah beat sampai dari pagi sampai malam, ternyata dia tuh diakalin, dibodohin ya. Kalau memang benar-benar lelang tuh harus terbuka gitu ya. Dalam artian yang terbuka seperti aku ngomong tadi itu, kalau seandainya bin dibuka ya. Kalau seandainya ada mau sudah selesai lelang, jangan ditutup posnya supaya kita bisa sama-sama bisa untuk menilai gitu loh ya. Ketiga, harus jujur barangnya itu apa gitu loh. Mau dari titipers atau mau barangnya baru atau second, jangan sampai ke belakangnya nanti itu bermasalah. Dan keempat ini, kalau memang dia pernah bermasalah, ya kenapa diikutin lagi? Nanti ujung-ujungnya ikut gitu lagi. Nah, untuk para buyer kolektor atau titipers, untuk saran untuk supaya marketnya Indonesia stabil, dalam artian apa? Untuk kedepannya, untuk tidak ke saat ini. Please gitu loh maksudnya. Kalau kamu punya barang baru, entah yang barang yang sekarang Hot Toys, yang memang mahal, atau SHF yang harganya sering hancur di pelelangan, atau Mafex, Storm atau gimana ya, barang baru kalau bisa jual aja lah, jual aja dalam artian kalau memang butuh uang, jual di bawah kamu beli, potong aja 100-200, dapat ongkos kirim gratis, pasti laku. Jangan ditaruh di lelangan, kasihan orang-orang yang barangnya belum datang gitu loh. Secara tidak langsung biarpun cuma satu barang, tapi semua tuh patokannya ke barang itu, hancurnya segitu, di lelangan cuma ada segitu kok, kenapa PO-nya segini? Nah, kan cuma jadi dilema gitu loh. Orang mau buka lelang, bingung, nggak ada yang mau. Orang kalau mau beli sekarang, nunggu sampai nanti aja, minggu kedua, siapa tahu harga lebih hancur. Kan itu dah yang membuat barang itu nggak bisa stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena kalau stabil juga keuntungannya mau jual lagi nanti harganya nggak jatuh. Nah, itu kan plus minusnya begitu. Nah. Oke. Terima kasih. Terakhir, saya mau kamu menyampaikan pesan paling hangat dan manis untuk sahabat kita tercinta Michael Chul. Halo Mike. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dan bertiga melakukan konten seandainya kita punya waktu luang. Oh, ya. Oke. Emang mau ngapain kalau ketemu nanti? Cipika-cipiki pasti pertama. Nggak tusbol? Tusbol itu belakangnya. Oh, belakangnya. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Ini tadi benar-benar in-depth, unsensor bersama Victor Wikondora Harjo, a.k.a. Betsum VWR. Kalau ke Bali pastikan berkunjung. Pasti akan disediakan makanan yang melimpah ruah, minuman, arak, dan... Tiket masuk. Oh iya, tiket masuk. Dan juga satu SHF yang paling langka, terbaru, akan dibawakan pulang satu orang satu. Dan dibayari oleh sahabat kita, Denny Darko. Ya, masukkan ke rekeningnya. Ya wis, terima kasih. Oke, sama-sama. Sampai jumpa. Oke. Dan kalau mau ikut lelangan, nih, salah satunya, silahkan, dipercaya, terpercaya. Kalau mau pesan barang yang langka, yang langka dan yang tidak langka pun boleh. Iya, seks doll? Bisa. Tergantung barangnya bisa diatur nih. Sampai jumpa.